Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Diko Lodri dari program studi Tata Negara semester 5 Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sekaligus pelajaran mengenai proses persidangan perkara, perdata, serta gambaran singkat tentang skema hukum perdata. Jadi, pada tanggal 24 September, saya bersama teman-teman berkesempatan menghadiri sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Perkara yang kami saksikan berkaitan dengan sengketa hak waris anak angkat. Sidang ini sudah memasuki tahapan pembuktian saksi dan berlangsung secara terbuka untuk umum. Majelis hakim yang memimpin terdiri dari 1 hakim ketua laki-laki dan 2 hakim anggota, seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan didampingi pula oleh seorang panitera perempuan yang mencatat jalannya sidang. Pada persidangan ini, pihak penggugat hadir langsung, sementara pihak tergugat diwakili oleh 4 kuasa hukum. Pada tahapan pembuktian, 2 saksi dari pihak tergugat dihadirkan. Kedua saksi ini adalah pasangan suami istri. Sebelum saksi disumpah, pihak penggugat menyampaikan keberatan terkait objektivitas saksi karena keduanya adalah pasangan suami istri. Hakim ketua menjelaskan bahwa pasangan suami istri tetap bisa menjadi saksi selama tidak memiliki kepentingan langsung dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah saksi sesuai aturan, dipimpin oleh hakim anggota perempuan dengan bantuan seorang satpam. Selama pemeriksaan, hakim ketua dengan hakim anggota aktif menggali keterangan, sementara kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan dan pihak penggugat mendengarkan dengan tenang. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa keberatan dalam persidangan adalah hak bagi pihak yang bersengketa, dan hakim berperan penting untuk menilai serta menjaga proses persidangan agar tetap lancar dan adil. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan prosedur perkara perdata di pengadilan umum. Berlangsungnya dengan tahapan yang terstruktur dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Proses ini dimulai sejak pihak penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil para pihak yang bersangkutan untuk menghadiri sidang pertama. Pada sidang pertama ini, hakim memeriksa kehadiran kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Kehadiran para pihak sangat penting dalam menjalankan proses persidangan dengan lancar. Setelah memastikan kehadiran, hakim kemudian menyarankan mediasi sebagai upaya penyelesaian secara damai. Mediasi bertujuan agar para pihak dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu melanjutkan ke tahap persidangan berikutnya yang lebih panjang dan formal. Jika mediasi tersebut berhasil tercapai kesepakatan damai antara pihak, maka perkara berakhir dengan perjanjian damai yang mengikat. Namun apabila mediasi gagal atau para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan oleh penggugat dan jawaban atau sanggahan dari tergugat. Tahap ini dilanjutkan dengan replik dari penggugat dan duplik dari tergugat, yang dimana kedua belah pihak saling memberikan tanggapan terhadap argumentasi lawan. Setelah itu, proses memasuki tahap pembuktian, di mana hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk pemeriksaan saksi dan dokumen yang relevan. Tahap pembuktian ini sangat penting karena dasar putusan hakim sangat bergantung pada bukti dan keterangan yang diberikan selama persidangan. Dalam hal penggugat tidak hadir pada saat sidang
Biasanya gugatan dapat dianggap gugur karena menandakan ketidaksiapan atau ketidakpastian penggugat dalam melanjutkan sebuah perkara. Sebaliknya, apabila tergugat tidak hadir, hakim berwenang menjatuhkan putusan first take, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Setelah seluruh tahapan berlangsung lengkap, hakim akan mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak dan kemudian membuat putusan akhir yang bersifat mengikat. Bila salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding untuk meminta pengadilan tingkat lebih tinggi untuk meninjau kembali perkara tersebut. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menangani perkara perdata dapat berjalan sampai tuntas dengan prosedur yang jelas dan teratur. Proses ini berjalan tertib dan bertahap, memberi waktu dan kesempatan yang cukup bagi setiap pihak untuk membuktikan dan mempertahankan kasusnya secara adil. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.